Pemirsa Ruang Sehat, penyebaran coronavirus disease 19 atau coronavirus 19 hingga kini penyebarannya masih berlangsung dan merebak di sejumlah negara, juga di Indonesia. Beberapa tindakan diimbau pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini. Salah satunya memperhatikan kebersihan diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun disertai air mengalir. Di mana mencuci tangan menurut para ahli penting dalam mencegah penularan bakteri termasuk virus corona jenis baru ini. Selain melakukan cuci tangan, pemerintah juga mengimbau masyarakat baru-baru ini untuk menggunakan masker. Tidak hanya ditujukan kepada orang yang sakit ataupun orang yang terinfeksi COVID-19, tetapi juga orang sehat di saat bepergian, berada di tengah kerumunan orang banyak, atau berada di fasilitas umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Purnamasari bisa kembali menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, pemirsa, Ruang Sehat, pandemi COVID-19 yang hingga kini belum berakhir dan terus merebak, membuat pemerintah yang terdampak di sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia juga Kabupaten Tabalong, menganjurkan beberapa tindakan untuk mencegah dari penyebaran COVID-19 ini. Mulai dari physical distancing, mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir, dan baru-baru ini juga ada imbauan untuk menggunakan masker yang ditujukan bukan hanya pada mereka yang sakit atau yang terinfeksi, namun juga pada mereka yang sehat. Dari beberapa anjuran tersebut, menjaga kebersihan diri merupakan hal yang patut diperhatikan semua kalangan, tentunya selain menjaga jarak fisik. Lalu seberapa efektifkah dari tindakan mencuci tangan juga memakai masker ini untuk mencegah dari penyebaran COVID-19? Nah, pemirsa, di episode kali ini topik yang akan kita bahas adalah kenapa harus mencuci tangan dan memakai masker. Untuk membahas ini lebih lanjut, di studio saya sudah bersama dengan seorang narasumber dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, yaitu Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi. Halo Pak Dokter, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih sudah berhadir kembali ya Pak ya di Ruang Sehat kali ini. Oke Pak, ini berbicara masalah mencuci tangan. Mencuci tangan yang seperti apa yang dianjurkan untuk mencegah dari penyebaran COVID-19 ini? Ya, betul. Hal yang paling mendasar dari pencegahan penularan dari COVID-19 ini adalah melakukan cuci tangan ya. Karena cuci tangan dianggap bisa memutus ya rantai penularan COVID. Nah, mencuci tangan ini tentu ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan ya. Pertama, mencuci tangan harus di air yang mengalir. Itu yang jelasnya ya. Kemudian untuk lebih efektif lagi, mencuci tangan ini harus menggunakan sabun. Nah, sabun. Kemudian berapa lama mencuci tangan? Itu antara 20 sampai 30 detik. Nah, minimal. Iya, mau lebih dari itu silahkan. Oh, berarti juga waktunya lebih daripada itu tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, iya. Ya, jadi walaupun mungkin pemirsa sudah tahu ya 6 langkah cara mencuci tangan. Mungkin saya tidak membahas masalah langkahnya. Oke. Tapi yang penting bagaimana kaidah itu harus diperhatikan. Nah, jadi kenapa tadi pertanyaannya harus mencuci tangan? Karena tangan adalah organ yang paling sering menyentuh sesuatu ya, bahkan tidak kita sadari. Nah, yang terpenting seperti apa yang harus kita lakukan, karena dengan mencuci tangan berarti kita sudah mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita. Seperti kita sampaikan tadi bahwa rantainya, tangan akan menyentuh benda-benda ya, yang kemungkinan di situ ada virus ataupun kuman-kuman bakteri yang lainnya. Nah, kemudian tangan ini bisa sebagai media ya untuk memasukkan makanan ke dalam mulut ya, dalam hal ini makan dan sebagainya. Kemudian juga bisa menyentuh bagian-bagian pintu masuknya virus corona ini, yaitu daerah sekitar mata, kemudian hidung maupun mulut. Nah, jadi dengan kita mencuci tangan, kita memutus salah satu jalur masuknya virus corona ini ke tubuh seseorang. Oke. Pak, jika misalkan cuci tangan ini diganti dengan penggunaan hand sanitizer, itu bagaimana Pak? Apakah sama efektifnya dengan penggunaan cuci tangan sabun dan air mengalir begitu? Betul. Nah, ini ingin saya sampaikan. Hand sanitizer bukan langkah utama.
Jadi itu hanya bisa kita lakukan pada saat darurat ya. Darurat dalam hal ini kondisi kita tidak bisa menemukan air ataupun tempat mencuci tangan. Misalnya kita dalam perjalanan ya, atau di suatu tempat yang tidak ada khusus tempat mencuci tangan. Nah, namun kalau kita dalam kondisi biasa, yang mana tersedia sarana untuk cuci tangan, yaitu sabun dan sebagainya, nah ini harus kita lakukan. Oke. Iya, seperti Berarti bisa dikatakan penggunaan hand sanitizer ini adalah pengganti dari cuci tangan dengan sabun, begitu ya Pak? Betul. Oke, ini kan juga lagi tren menggunakan hand sanitizer, lalu juga ada antiseptik ya Pak ya. Betul. Perbedaan dari hand sanitizer dan antiseptik ini apa nih Pak sebenarnya? Nah, mungkin pertama saya bahas dulu perbedaan antara cuci tangan dengan hand sanitizer dulu ya. Oke. Jadi sebetulnya tadi kita katakan boleh hand sanitizer sebagai pengganti dalam situasi yang darurat atau tidak memungkinkan. Namun dari sisi efektivitas, mencuci tangan dengan sabun jauh lebih efektif. Nah, ini perlu saya jelaskan, karena mencuci tangan dengan sabun ini sifatnya akan melarutkan ya segala virus atau bakteri jahat yang menempel di dalam tangan seseorang. Artinya ditambah lagi dengan sabun ya, sabun akan sifatnya kan bisa bereaksi terhadap zat-zat tadi seperti contohnya lemak dan sebagainya. Kita ketahui lapisan pembungkus daripada virus corona itu terbuat dari lemak. Nah, akhirnya sabun ini akan berfungsi mengemulsi atau melarutkannya. Sehingga dengan begitu berarti virus ini akan larut ya, terbuang dari hilang dari tangannya. Nah, kemudian dari efektivitasnya mencuci tangan dengan sabun ini, semua bagian dari tangan ya, baik itu yang biasanya susah dijangkau adalah lipatan-lipatan jari atau kuku dan sebagainya, ini juga bersih. Nah, berbeda kita dengan hand sanitizer, karena bahan dasarnya bukan air ya, ini sifatnya emulgen ya, yang dikomposisikan dengan alkohol dan zat yang lainnya. Nah, sehingga dia tidak akan mampu menjangkau daerah-daerah kecil, lipatan dan sebagainya. Jadi artinya tidak semua area tangannya akan bersih. Ini sudah diteliti ya, setelah ada penelitian yang menyampaikan setelah dipoto dengan ini, kelihatan bakteri masih ada yang tertinggal di daerah-daerah tertentu. Kalau itu menggunakan perbandingannya dengan hand sanitizer ya? Betul. Nah, antiseptik, ini bedanya adalah itu ada jenis sabun yang mengandung antiseptik. Nah, kita ketahui di dalam sabun itu ada antiseptik, ada zat-zat seperti triklosan dan sebagainya. Ini kan sifatnya juga pertama ya, bisa mematikan bakteri, seluruh bakteri atau virus ada di tangan. Nah, ini kan padahal komposisi di tubuh kita, terutama di kulit itu, ada bakteri baik maupun bakteri jahat. Dan virus ya. Ini harus kita bedakan. Nah, kalau kita menggunakan antiseptik, semua bakteri baik itu jahat maupun buruk itu akan mati. Nah, padahal bakteri yang baik ini fungsinya untuk pertahanan tubuh. Dia akan melawan virus ataupun zat-zat antigen yang menyerang tubuh. Nah, berarti kita akan mengalami kerugian. Sedangkan pada saat kita mencuci dengan sabun dan sebagainya, itu tidak akan mematikan bakteri yang bakteri ini kan secara normal ada di kulit atau di pori-pori manusia yang dihasilkan oleh sebum ya maupun zat lemak itu, lalu situ tumbuh bakteri normalnya. Jadi seluruh tubuh kita ini ada bakteri. Itu proses alami tubuh begitu. Betul, ya Pak ya? Yang dikaruniakan Tuhan sebagai pertahanan tubuh kita. Pelindung tubuh. Pelindung tubuh. Nah, bisa dibayangkan kalau kita pakai antiseptik dan hand sanitizer, itu akan membunuh bakteri normalnya. Dan otomatis akan membunuh pelindung tubuh yang ada itu satu kerugiannya. Yang kedua tadi pakai hand sanitizer tidak menjangkau jaring-jaringan lipatan-lipatan sebagainya, karena dia tidak semua, karena kalau air mengalir kan apalagi saya bilang 20 menit, 30 menit itu akan meluruhkan semua tangan bersih dan tidak mematikan bakteri yang normalnya. Nah, jadi bisa dilihat ketiga perbedaan tadi. Jadi penggunaan sabun antiseptik juga tidak begitu dianjurkan sekarang. Karena tadi efeknya terhadap tubuh ada, karena dia mengandung zat kimia tadi yang bisa merugikan tubuh juga. Berarti yang lebih efektif dari ketiga jenis kayak cuci tangan dengan sabun, cuci tangan dengan hand sanitizer atau antiseptik itu adalah dianjurkan yang menggunakan sabun. Pertama, itu paling pertama. Paling utama. Dan kecuali tidak ada ya Pak ya? Iya. Opsi lain terakhir. Tapi harus gitu kita ya? sadari kerugiannya ada. Tapi apakah bisa dikatakan kalau misalkan itu kan efektifnya menggunakan sabun dan air mengalir, lalu
tidak ada sabun, misalkan di suatu tempat menggunakan hand sanitizer atau antiseptik, lalu nanti setelah menemukan air dan sabun kembali mencuci tangan dengan sabun dan Itu air betul. itu betul ya? Ya, jadi pada saat kita bermobil atau apa sebagainya yang tidak memungkinkan, setelah kita melakukan mencuci dengan hand sanitizer, kita harus lebih meyakinkan lagi kalau kita ketemu dengan air dan sabun, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Karena ya, ada Pak. bagian-bagian tadi ya, di lipatan-lipatan tangan, di ujung kuku dan sebagainya itu tidak tersentuh oleh hand sanitizer. Yang mungkin saja tertinggal begitu ya Betul. Pak ya? Nah, itu. Oke. Lalu misalkan ini penggantinya karena tidak ada sabun dan air mengalir lalu menggunakan hand sanitizer, apakah juga tata cara membersihkan tangan itu sama dengan 6 langkah yang seperti menggunakan sabun begitu Pak? Ya pada dasarnya bisa dilakukan begitu, tetapi saya bilang tadi tidak akan menjamin mencapai karena 6 langkah itu sebetulnya kaidah-kaidahnya adalah untuk menjangkau semua bagian dari tangan yang tidak akan yang semua akan yang kemungkinan bisa tertinggal bakteri, baik itu di lipatan ya, baik di punggung tangan ya, baik itu di ujung kuku ya, sebagainya gerakan seperti ini mengunci dan sebagainya, itu sebetulnya anak mencapai semua itu. Nah, kita bayangkan kalau kita mencet hand sanitizer atau lagi yang semprot atau yang sedikit itu ya, itu tidak akan efektif. Bisa dikatakan Ya. tidak begitu membunuh semua kuman, bakteri dan Betul. virus yang ada di tangan kita ya Pak ya? Dan ditambah kerugian-kerugian yang kita sampaikan tadi. Oke, baiklah kita akan lanjut ini Pak, tapi setelah jeda pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Pemirsa kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nih Pak, kita masih melanjutkan tentang mencuci tangan tadi, penggunaannya dengan hand sanitizer. Apakah ada pembatasan beberapa kali harusnya menggunakan hand sanitizer ini Pak? Ada kan orang yang sesering mungkin menggunakan hand sanitizer mencegah dari penyebaran virus ini. Begitu itu bagaimana? Ya, tadi saya sampaikan bahwa hand sanitizer itu hanya alternatif ya. Sesaat kita sulit menemukan air atau kita dalam kondisi tertentu, nah tentu saya sarankan kalau sudah kondisinya sudah memungkinkan untuk cuci tangan, maka kita lakukan. Kerugiannya kalau kita terlalu sering itu mengandung zat kimia ya, bisa alkohol yang sambungnya. Ini juga akan mengiritasi lapisan kulit orang, apalagi yang sangat sensitif. Ya akhirnya nanti bukan hanya dampaknya setelah itu adalah terjadinya dermatitis kontak iritan pasca penggunaan itu. Banyak laporan orang yang alergi juga penggunaan hand sanitizer. Dan dia juga kan karena sifatnya alkohol ini kering, dia cepat sekali menguap dan ini juga merusak mantel asam yang ada di lapisan kulit maupun di pori-pori tubuh manusia. Oke. Lalu Pak, seperti apa sih sebenarnya kerja dari mencuci tangan dengan sabun dan juga hand sanitizer itu sebenarnya cara kerja dari itu Ya, bagaimana itu Pak? saya hanya menyampaikan bahwa dengan mencuci tangan, apalagi menggunakan sabun, dia tadi saya bilang akan melarutkan daripada virus itu sendiri. Sebetulnya boleh dibahasakan tuh tidak membunuh juga sih, cuman larut ya, jatuh kan, tidak lagi menempel di telapak tangan manusia. Nah, sedangkan tujuan dari hand sanitizer adalah membunuh. Dia tidak lagi memandang bakteri baik ataupun bakteri jahat ya, pokoknya semua mikroorganisme itu dibunuhnya. Nah, tetapi tolong saya sampaikan, tatkala kalau ada virus atau apa yang nempel di lipatan-lipatan yang tidak terjangkau oleh hand sanitizer, maka tidak menjamin orang itu akan bersih tangannya. Oleh karena itu tadi ada saran setelah melakukan hand sanitizer, kalau memungkinkan ada tempat cuci tangan sebagainya, ulangi lagi lakukan. Mencuci tangan lagi begitu ya Pak ya? Seperti itu. Oke, Pak, ini ada beberapa Q&A online yang banyak dipertanyakan masyarakat. Kalau misalkan terjadi kulit kering, mengelupas karena menggunakan hand sanitizer, apakah ini bagian dari efek sampingnya begitu? Mungkin seperti saya katakan di depan tadi ya, karena sensitivitas setiap orang, apalagi kulitnya itu beda-beda. Nah, inilah yang disebut dengan dermatitis kontak iritan. Nah, orang yang mengalami ini, saran saya hentikanlah menggunakan hand sanitizer. Upayakanlah dengan mencuci tangan sesering mungkin.
Karena saya bilang, sesering mungkin pun kita mencuci tangan tidak akan ada efeknya. Paling airnya habis. Tapi kalau hand sanitizer, sesering mungkin pertama tadi bisa menyembuhkan dermatitis kontak iritan atau mengiritasi dan merusak mantel asam yang ada di Tapi kalau misalkan mencegah sementara karena ini kan gara-gara hand sanitizer mengelupas kulitnya lalu sehabis menggunakan hand sanitizer menggunakan pelembab lagi, itu bagaimana Pak? Ya, jadi itu tujuannya. Jadi kalau sudah kulit kering akibat alkohol tadi ya yang dipakai selalu berulang, nah inilah makanya dihentikan dulu penggunaannya, kemudian boleh dibantu oleh pelembab-pelembab sampai nanti kulit kembali normal. Karena kulit itu kan setelah terkembali dia akan beregenerasi lagi, membentuk kulit-kulit yang baru ya dan sebagainya. Oke, ini ada lagi Pak, jika cuci tangan dengan air mengalir saja karena tidak tersedia sabun, apakah efektivitasnya sama dengan menggunakan sabun? Jelas tidak sama ya, karena fungsi sabun tadi secara kimiawi dia juga tadi ya melarutkan daripada dinding tadi ya virus tadi kan, apalagi virus corona ya yang mengandung lemak dan sebagainya. Jadi sabun ini sebetulnya juga dia bersifat membantu zat-zat yang tertentu untuk bersatu dan diluruhkan seperti itu. Jadi dia sebagai zat peluncur lah istilahnya untuk supaya kuman apapun kotoran di tangan ini bisa lepas. Nah jadi kalau dia hanya menggunakan air, saya rasa efektivitasnya berkurang. Walaupun itu pun masih ada fungsinya ya, bisa dalam kata bisa melarutkan juga, tetapi tidak sampai 100% seperti tidak menyeluruh begitu ya Pak? Betul sekali. Kalau untuk jenis sabun yang digunakan, apakah ini semua sabun atau khusus untuk sabun cuci tangan? Tidak pernah ada referensi menyebutkan merek sabun atau jenis sabun. Semua jenis sabun asal itu betul sabun, tentu akan. Tapi ada jenis sabun yang menggunakan antiseptik tadi kan. Yang hanya saya sampaikan bahwa antiseptik berarti dia mengandung zat kimia yang lain gitu. Yang tadi efeknya juga ada efek yang merugikan. Seperti tadi ya, membunuh bakteri yang normalnya ya. Kemudian juga kalau zat ini juga bisa merugikan lah untuk kesehatan tubuh. Ini ada lagi Pak, sehabis cuci piring sekaligus dianggap cuci tangan juga, itu bagaimana, bisa dibenarkan anggapan tersebut? Ya, saya pikir ya tergantung tujuannya. Kalau cuci piring tujuan kita adalah membersihkan benda lain, bukan untuk membersihkan tangannya. Artinya, kalaupun dianggap itu tidak sempurna. Karena kita tahu kaidah cuci tangan pun diajarin 6 langkahnya. Pertama, dulu mungkin cuci tangan dengan sabun serabutan aja ya. Kenapa harus ada 6 langkah? Itu tujuannya memastikan tidak ada segmen atau bagian dari tangan ini yang terlewatkan. Itu yang kita pegang. Nah, apabila orang mencuci piring dengan dianggap sudah cuci tangan, berarti ada segmen-segmen yang terlewatkan dan tidak mungkin memakai kaidah yang 6 langkah tersebut. Berarti kalau misalkan mencuci tangan ini dengan menggunakan sabun cuci piring itu tidak bisa dibenarkan? Tidak masalah? Tidak masalah. Asalkan dengan 6 langkah ya? Iya, sabun apapun ya saya bilang tadi. Walaupun menggunakan sabun cuci piring atau sabun colek atau sabun cuci tidak masalah. Nggak masalah ya Pak ya? Betul. Tidak sulit. Walaupun ini sabun, misalkan sabun cuci pakaian begitu ya Pak ya? Iya. Tidak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa. Karena sifat sabun itu kan sebetulnya untuk mengemulsi atau membuang kuman yang ada di pakaian sebetulnya. Dia sifatnya baik itu kotoran maupun bakteri atau sebagainya. Itu tujuan utamanya sebetulnya dengan adanya sabun. Tapi lagi-lagi diperhatikan dengan sensitivitas tangan masing-masing ya Pak ya? Betul. Ini Pak, karena sudah mandi lalu cuci tangan tidak dilakukan karena merasa sudah bersih, benarkah anggapan itu? Ini sama kayak seperti cuci piring tadi ya Pak ya? Kita tadi kan cuci tangan harus menggunakan prinsip 6 langkah tadi kan. Kita tidak jamin ada bagian yang sempurna tercuci. Ada pasti yang terlewatkan. Jadi akan lebih baik cuci tangan ini benar-benar dilakukan dengan 6 langkah tadi ya Pak ya? Lalu Pak, benda mati apa yang sering tangan sentuh secara tidak sadar sehingga tertular virus dari situ, yang perlu pemirsa Ruang Sehat waspadai begitu apa? Ini sebetulnya berkaitan dengan penggunaan masker. Tatkala seorang penderita ya, orang yang bersin atau batuk, dia tidak menggunakan masker ya, otomatis droplet atau percikan itu akan jatuh ke benda-benda. Apalagi dia tidak menggunakan kaidah
batuk ya, tidak menutup dengan tisu, tidak menutup dengan siku tangan ya. Nah ini berarti akan bertebaran di sekitarnya. Nah ini akan menempel di benda-benda tersebut. Apalagi kalau orang yang batuk ini menutup dengan tangannya. Oke. Nah setelah dia menutup dengan tangannya pada saat bersin batuk, dia tidak cuci tangan. Dan lakukanlah bersalaman dengan kita yang lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, tangannya menyentuh gagang pintu, menyentuh meja, menyentuh yang sebagainya yang pada umumnya, atau dia misalnya ke ATM menyentuh panel-panel nomor dan sebagainya. Nah inilah sebetulnya akibat dari nggak pakai masker tadi. Oke. Lalu percikan itu kemana-mana atau ke tangannya sendiri. Nah inilah sumber penularan. Kenapa kita harus cuci tangan? Dan sangat penting sekali cuci tangan setelah batuk bersin yang ditutup pakai tadi. Oke. Nah. Walaupun kita tidak sakit begitu ya Pak ya? Betul. Nah yang kedua, orang lain yang tersentuh benda yang dia sentuh dengan tangan yang terkena droplet sebagainya tadi, itulah menyebabkan kita tertular nanti. Oleh karena itu kita selalu membudayakan cuci tangan walaupun kita tidak dalam kondisi batuk atau bersin. Karena dalam kondisi sekarang, dimanapun ada potensi terjadi virus, apalagi sejauh ini pembawanya banyak gitu loh. Nah, seperti itu. Berarti ini bisa dikatakan untuk masyarakat mewaspadai benda-benda mati apa saja yang bisa menularkan virus yang sering disentuh orang yang berada di lingkungan umum begitu ya Pak. Betul. Ya? Oke, kalau untuk kesadaran masyarakat sendiri ini Pak yang sudah dipantau atau disosialisasikan yang terlihat oleh Dinas Kesehatan, bagaimana Pak terkait cuci tangan ini? Ya sebetulnya ya kalau kita lihat berdasarkan penelitian dan sebagainya, kepatuhan terhadap cuci tangan ini ada yang meneliti hanya berkisar 50-60%. Nah ini mungkin faktor disebabkan oleh karena ketidaksadaran mungkin ya, atau ketidaktahuan. Yang kedua memang terbatasnya sarana tadi. Ya orang masa bodoh daripada repot mencari tempat cuci tangan dan sebagainya, akhirnya nggak cuci tangan. Atau tunggu aja dulu supaya saya pulang ke rumah. Atau sampai ketemu air. Nah sementara menunggu itu tidak dijamin tangannya udah menyentuh kemana-mana. Nah oleh karena itu upaya pemerintah membantu memfasilitasi itu. Kantor-kantor kita sarankan sediakanlah itu. Sehingga orang-orang yang merasa membutuhkan itu tidak menunggu lama-lama. Semakin cepat dia setelah batuk ya, atau semakin cepat dia mencuci tangan, otomatis rantai ini semakin cepat diputus. Jadi kenapa pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas di tempat umum, di kantor-kantor dan sebagainya? Itu tadi, supaya orang jangan sampai, tunda aja nanti kalau pulang ke rumah baru. Atau orang berpegangan gini, selain buat makan tuh nggak usah cuci tangan. Kecuali kalau mau makan baru cuci tangan. Kan gitu kesadaran dulu. Padahal tujuan cuci tangan bukan hanya untuk makan aja. Tapi jangan lupa, di kondisi sekarang, kita cuci tangan adalah untuk memutus penyebaran COVID atau kita sendiri untuk pencegahan tadi ya. Seperti itu. Nah Pak, untuk tahan berapa lama Pak droplet itu bertahan di tubuh kita seperti di tangan begitu Pak? Ya, virus itu. Seperti ini. Kalau droplet itu kalau dia sekali orang bersin ya, seperti keluar ya ludah atau dahak atau aerosol itu ya. Di daerah tropis kita ini ya, dengan suhu di atas 30 derajat dan sebagainya, dia hanya bertahan 3-5 menit di udara. Nah, oleh karena itu physical distancing sangat penting. Karena kesempatan 3-4 menit ini kalau kita tidak menjaga itu bisa terkena kita. Tetapi setelah itu akan aman di udara. Makanya ini menjawab bahwa virus corona tidak pernah berkeliaran di udara dalam waktu yang lama. Ya, Pak, ya? Nah yang kedua, kalau dia nanti jatuh ya, menyentuh benda-benda seperti tanah, ya, benda padat dan sebagainya, itu saya baca literaturnya sekitar 72 jam. Ya, paling lama itu memang bervariasi, ada yang tapi yang paling lama aja kita ambil 72 jam atau 3 hari. Kalau di tubuh kita di tangan begitu berapa Pak? Kalau misalkan habis bersin gitu. Ya kalau tubuh kita di tangan tergantung perilaku kita tadi. Ya artinya kan kalau kita habis bersin ya kita harus segera cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan kita menyentuh benda dan sebagainya. Apalagi tangan kita tergantung kapan dia akan menyentuh muka, mata, sebagainya. Itu langsung akan masuk ke dalam saluran napas kita langsung ini. Nah, dan beresiko. Ya? Makanya tadi saya bilang dengan teori 72 jam tuh ini jadi acuan pada saat orang menyemprotkan disinfektan ya ke lokasi-lokasi itu, gagang pintu sebagainya. Sebaiknya minimal ya paling dekat, paling lama itu diulang harus 3 hari. 72 jam tadi. Kalau 1 minggu disemprot, 1 minggu enggak ya nggak efektif.
apa yang kita lakukan tadi. Oke, baiklah Pak. Kita akan melanjutkan ini, tapi setelah jeda, pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Terima kasih pemirsa, masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Jika tadi kita membahas masalah mencuci tangan ya Pak ya, ini menggunakan masker, memakai masker. Nah itu seperti apa Pak? Selain dengan cuci tangan, masker juga menjadi salah satu penangkal penyebaran virus. Yang seperti apa nih yang bisa menangkal penyebaran virus ini dengan masker yang jenis seperti apa begitu? Ya, tadi sudah saya sampaikan di depan, erat sekali ya kaitan antara masker dengan cuci tangan. Ya. Orang nggak pakai masker, akhirnya dia akan menutup mukanya ya dengan tangan. Akhirnya tangannya menularkan. Nah, masker tadi pertama tujuannya adalah supaya orang yang tadi sakit atau batuk tadi tidak menularkan virusnya ya. Baik itu berupa droplet sebagainya, hanya tertempel di maskernya saja. Nah, itu pertama yang terpenting. Yang kedua adalah kenapa ada jenis-jenis masker ya. Sebenarnya jenis masker ini ada tergantung daya proteksinya terhadap kemungkinan virus itu masuk. Yang paling tinggi daya proteksinya adalah N95 ya. Oke. Nah, ada berapa masker Pak yang dianjurkan? Ya, ada beberapa. N95 ini yang pertama. Ini untuk tenaga medis yang betul-betul kontak dengan pasien yang sedang dirawatnya. Itu dianjurkan sekali. Karena daya perlindungannya lebih tinggi ya. Kemungkinan virus masuk itu sangat kecil sekali. Yang kedua jenis maskernya adalah surgical mask ya, atau masker bedah. Oke. Nah, seperti kita biasanya itu. Nah, ini biasanya juga diprioritaskan untuk tenaga kesehatan ya. Tapi sifatnya tidak seperti yang tadi. Ini hanya untuk pelayanan pasien-pasien umum dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah masker kain. Yang bisa dibuat di rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya masalah efektivitas memang dia paling rendah di antara ketiga jenis ini. Tetapi ini cukup efektif juga untuk masyarakat umum yang sehat dan sebagainya ya. Nah, itu. Jadi 3 golongan masker ini. Memang ada sih jenis-jenis masker yang sifatnya ada yang pakai saringan dan sebagainya. Mungkin itu tidak umum ya dilakukan. Tapi yang umum itu 3 jenis ini. Oke. Seberapa efektif nih Pak dari ketiga jenis masker tadi? Ya, makanya saya bicara dari masker kain dulu ya. Oke. Ya, berdasarkan rekomendasi WHO, masker kain yang terdiri dari 2 lapis ya mungkin. Nah, bisa dites ya dengan meniup lilin dan sebagainya. Ini paling tidak efektif 70% ya untuk melindungi, memproteksi atas penyebaran virus ini. Nah, yang lebih tinggi lagi tentu masker bedah dan yang paling tinggi adalah N95. Sedangkan untuk cukup dengan kain aja sudah 70%. 70%. Artinya kan lebih baik daripada nggak pakai masker sama sekali gitu. Oke. Berarti untuk penggunaan masker kain ini efektivitasnya bisa dibilang 70% lah Pak ya? Betul. Oke. Pak, ini ada Q&A. Mengingat masker kain bisa dicuci, bolehkah masker kain ini digunakan berkelanjutan, Pak? Ya, ini salah satu kelebihan masker kain ya, bisa dipakai lagi gitu. Asal mencucinya dengan kaidah-kaidah juga ya. Seperti ya bahkan, apa, Pak? Mungkin dicampur dengan larutan klorin dan sebagainya ya. Atau disinfektan juga ya. Ini cukup penting. Kalaupun setelah dicuci dengan sabun, begitu ya? Ya, pakai sabun pun bisa. Nah, mungkin pertanyaannya berapa lama kita memakai? Sebaiknya ya paling maksimal ya 4 sampai 5 jam. Setelah itu diganti? Ya, diganti. Makanya kalau kita misalnya punya masker kain ya harusnya punya 3-4 biji lah. Kalau kita untuk beraktivitas sehari ya di luar, mungkin kita perlu 2 sampai 3 buah. Sehingga nanti kalau sudah 4 jam kita ganti dan ini bisa dicuci untuk digunakan besok lagi. Nah, seperti itu. Oh, berarti ini setelah dicuci boleh lagi digunakan gitu ya, Pak ya? Tapi ini ada juga pertanyaan, karena masker kain bisa dicuci lalu dipinjamkan bergantian dengan alasan sudah bersih karena sudah dicuci.
Itu bagaimana Pak? Nah, ini sebetulnya tidak direkomendasikan ya. Salah satunya kita teorinya bahwa orang dalam pencegahan COVID-19 ini dilarang menggunakan handuk atau pakaian bergantian, alat-alat minum, alat-alat makan. Walaupun itu dia yang sehat ya Pak ya? Iya, kita tidak tahu mana yang sehat, mana yang carrier ya. Oke. Nah, oleh karena itu mencegah lebih bagus daripada tidak. Jadi otomatis teorinya seperti pertanyaan tadi tidak menjamin saja bahwa ini lebih baik kita menggunakan punya kita sendiri, tidak menggunakan, walaupun itu bisa dicuci, gunakanlah oleh orang yang itu saja. Dan kita tidak menjamin juga proses pencuciannya kan tidak standar, masing-masing berbeda gitu loh. Okay. Nah ini makanya kalau saran saya sih tidak perlu dipakai oleh yang lain. Yang lain cukup jadi satu dia anggota sendiri dia ya Pak punya ya? itu sendiri. Oke. Nah lalu Pak, apa cara pakai masker bagi yang berkacamata agar kacamatanya tidak berembun? Nah itu bagaimana Pak? Ini resiko ya. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Ada tipsnya Pak begitu? Ya, jadi pada prinsipnya saya sampaikan memakai masker nggak boleh loh digantung di sini. Ada teori yang lebih keras lagi. Sekali kita membuka masker, yang terutama masker yang disposable ya, seperti masker bedah dan sebagainya, itu jangan digunakan lagi. Berarti sekali pakai aja ya Pak sekali ya? Pakai. Setelah itu dibuang? Dibuang. Ganti yang baru ya Pak ya? Nah, saya melihat kadang-kadang ada orang yang masker dikalungkan, di sebagainya. Itu sebenarnya menimbulkan dampak ini tidak bagus untuk orangnya. Oke, berarti kalau misalkan sekali pakai ditutup aja begitu sampai selesai begitu ya Pak ya? Iya, betul. Kalau dianu harus ganti lagi. Oke, itu tidak dibenarkan ya Pak ya? Ya itu kaidah-kaidah dalam penggunaan ini menurut standar WHO yang saya tahu seperti itu. Oke, ini Pak ada lagi pertanyaannya, cara mengenakan, menggunakan, melepas dan membuang masker itu bagaimana? Nah ini perlu saya sampaikan ya teori. Jadi ini salah satu contoh dari bentuk masker yaitu surgical masker atau masker bedah, di mana masker ini ada dua lapisan, ya. Lapisan berwarna putih dan kenapa harus dibedakan? Kita harus tahu yang mana untuk di depan, mana di belakang. Nanti kalau orang pakai nanti sudah di depan nanti balik pakai lagi, kan bingung tidak ya Pak ya. Jadi artinya yang lapisan warna hijau itu di luar ya, itu yang penting. Kemudian dalam memakai ini kan ada panel yang di atas bisa ditekukan. Jadi saya teorikan aja dipasang ya, pasang. Ini harus menutup sampai ke dagu. Nggak boleh segini aja. Dan ini betul-betul menutup dan kita kunci dengan tulangan yang ada di atas tadi ya Pak ya. Sehingga ini betul-betul mengamankan seluruh area dari paparan tadi. Nah ini itu yang pertama. Ini cara mengenakannya. Dan tidak boleh gini pasang lagi, gini pasang lagi. Nah ini kan akhirnya kan tidak menjamin yang di dalam steril lagi gitu. Nah, jadi tidak efektif lagi. Terus tadi bagaimana cara setelah memakai? Tolong di bagian yang hijau yang di luar ini, karena ini terpapar, maka kita lipat di bagian dalam. Oh, lipat dua ya Pak ya? Gitu kan? Dikunci, ya, dimusnahkan. Kemudian tangan kita yang baru menyentuh yang bagian hijau ini dicuci dengan sabun. Nah, itu langkah singkat yang kita sampaikannya. Tapi mungkin pemirsa bisa mengerti lah seperti itu. Kalau untuk masker jenis yang lain seperti kain mungkin begitu juga Pak caranya? Ya, yang penting bisa menutup ya, jangan sampai ada rongga masuk. Makanya nggak boleh separuh sini ya sebagainya. Jadi betul-betul area ini tertutupi semua. Nah memang kesulitannya kalau kain ini kan tidak ada panel yang buat menekuk, tapi biasanya menggunakan bahan yang betul-betul ketat ya. Dan masker kain kita sarankan dua komponen tadi, dua lapis sebaiknya, jangan satu lapis saja. Kalau ini kan sebetulnya dua lapis, ada lapisan depan, lapisan belakang. Cara melepasnya juga sama kayak dilipat di bagian dalam tadi ya Pak? Iya. Kalau misalkan ada yang menggunakan tisu itu bagaimana Pak lapisan? Tisu sebetulnya hanya untuk mengamankan, terutama untuk lapis masker kain tadi ya, supaya menambah daya daya proteksinya, boleh dimasukkan tisu. Tapi jangan lupa tisunya juga yang betul-betul tisu yang steril belum pernah dipakai ya, dilipat dan ditaruh di dalamnya. Berarti itu sah-sah saja begitu ya Pak ya? Tapi pesan saya sebelum memakai masker atau melepas masker harus cuci tangan dulu dengan sabun. Karena
Kalau tangan kita ini sudah kotor, kita nyentuh masker, apalagi bagian dalam yang sama saja menaruh itu juga di dalam. Nah ini yang sering dilupakan. Sebelum menggunakan masker, cuci tangan dulu dengan sabun, baru kita menyentuh. Karena tidak tahu tangan kita menyentuh bagian dalam itu, baru kita pasangkan. Dan setelah kita tadi tutup, kita cuci tangan lagi. Karena selama kita pakai masker, mungkin virus itu nempel di bagian hijau tadi. Kalau tersentuh tangan kita, otomatis kita harus cuci tangan. Sama hukumnya kalau kita menyentuh benda-benda yang sering tadi. Oke, berarti kaidahnya mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai dan melepaskan masker ya Pak. Kemudian jangan lupa masker ini salah satu, kalau yang disposable, limbah medis. Tidak boleh dicampur dengan tempat sampah biasa. Harusnya kalau di kantor-kantor tempat itu ada tempat khusus lah. Saya nggak bilang ini dikhususkan lah. Dan lebih bagus lagi kalau masker itu digunting, kalau untuk kita dihancurkan gitu ya Pak, supaya jangan ada pihak-pihak yang mendaur ulang. Oke. Ini Pak, siapa sih yang harus memakai masker katanya Pak? Nah ini tadi saya bilang, kalau dulu yang harus pakai masker adalah orang sakit, ya. Tetapi sekarang efektivitasnya untuk memproteksi kita sama-sama lah, yang sakit makai, yang tidak makai. Jadi saya ada semacam teori seperti ini. Ada seseorang yang pakai masker, tetapi yang sakit tidak pakai masker, ini kemungkinan tertularnya masih tinggi. Walaupun kita pakai masker, yang sehat, yang sakit tidak pakai masker, ini kemungkinan penularannya masih tinggi sekali, sekitar 95-90%. Nah berarti kalau orang yang tadi sakit pakai masker, kita tidak pakai masker, itu ada presentasinya lebih rendah sedikit ya. Nah tetapi kalau dua-duanya, yang sakit pakai masker dan kita pakai masker, ini kemungkinan penularannya hanya 1,5%. Oke. Bisa dilihat bahwa sangat penting menggunakan masker ini. Itu teorinya kenapa kita disuruh supaya resikonya hanya 1,5%. Sama-sama pakai masker. Seperti itu. Nah, walaupun kita pakai masker, yang kita sehat, yang sakit tidak pakai masker, ini masih 90% bisa tertular. Di samping kita menggunakan kaidah physical distancing tadi, 1 meter tadi. Jadi kan tidak bisa sepotong-sepotong, jaga jarak diatur, penggunaan masker dipakai, tangan dicuci, itu merupakan satu komponen untuk memutus rantai ini. Jangan hanya cuci tangan saja tapi nggak pakai masker. Jangan cuci tangan pakai masker tapi physical distancingnya nggak dipakai. Jadi kita betul-betul artinya menerapkan ini secara komprehensif, jangan sepotong-potong. Nah, itu. Oke Pak, berarti ini dilakukan secara satu kesatuan begitu ya Pak? Betul. Terus ini Pak, katanya apa sih fungsi masker? Ya, jadi pertama fungsi masker ya, bagi orang yang sakit. Jelas ya, tadi kan tidak kalaupun dia tidak pakai masker pun dia harus pakai kaidah batuk kan, untuk pakai sapu tangan atau tisu, atau pakai tangan atau pakai ini. Tetapi kan itu mungkin bagus buat dia, tetapi untuk lingkungan nggak bagus. Nah, dengan dia pakai masker, ini jelas akan mencegah ya penularan yang langsung dari ini. Nah, kalau fungsi masker buat orang sehat, mungkin sudah bisa dibayangkan tadi, apalagi dari efektivitas tadi sebagainya ya. Nah, lebih efektif lagi kalau sama-sama pakai masker. Yang sakit pakai masker, yang tidak sakit pakai masker. Karena virus ini bisa timbul tanpa gejala begitu ya? Betul. Baiklah, untuk melanjutkan ini kita jeda sebentar Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Pak masih melanjutkan tentang masker tadi ya Pak ya. Ini sebenarnya untuk resiko transmisi dari penggunaan masker itu seperti apa Pak? Ya, jadi
saya sampaikan tadi skemanya tadi ya. Iya. Jadi bahwa biasanya kalau si penderita tanpa masker ya, kemudian kita sudah pakai masker. Nah ini probability-nya kemungkinannya masih bisa menularkan 75% ya. Oke. Nah, tetapi kalau si penderita memakai masker, ya, kita tidak ya, itu akan berkurang menjadi sekitar 5% saja. Oke. Nah, tetapi kalau dua-duanya pakai masker, ini probability-nya 1,5%. Resiko tertularnya Resiko ya, Pak. tertularnya. Nah, disitulah kenapa WHO menyampaikan semua sekarang wajib pakai masker. Oke. Tetapi saya sampaikan, ini harus dilaksanakan harus simultan dengan langkah-langkah yang lain, yaitu physical distancing, ya, kemudian pola cuci tangan. Oke, tidak boleh tertinggal. Ya, satu kesatuan Oke. untuk lebih efektifnya seperti itu. Pak, lalu ini lanjutan Q&A tadi ya Pak ya, adanya virus corona di Indonesia membuat sejumlah orang panik dan akhirnya beli barang buat ditimbun, termasuk menimbun masker. Lalu siapa sih yang harus mendapat dan mendistribusikan masker? Ya, perlu saya sampaikan sebetulnya masker tadi ya, itu kan sangat dibutuhkan dulu untuk kalangan medis ya. Apalagi kalau jenis maskernya N95 maupun yang tadi, yang surgical mask ya. Karena ini sangat dibutuhkan sekali sebagai proteksi bagi tenaga kesehatan. Coba kita bayangkan kalau tenaga kesehatan sakit, siapa yang akan menangani masyarakat? Jadi tolonglah tidak melakukan panic buying ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya cukup bisa membuat masker kain saja. Sekarang sudah teratasi ya, orang sudah bisa pasang masker kain. Jadi bukan harga mati kalau harus pakai masker bedah medis ini ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya pemerintah harusnya mengendalikan ya, mana yang prioritas untuk kesehatan dulu, yang mana bisa dipakai oleh banyak. Jadi kalau saya bilang sebetulnya pemerintah juga sudah melakukan pengaturan, tetapi kan masker ini juga tidak melarang orang umum bisa membeli. Yang terpenting adalah kesadaran dia tadi. Apa sih gunanya buat dia untuk apa ya istilahnya memborong masker atau menyetok itu. Sedangkan mereka sebetulnya hanya butuh jenis masker yang biasa saja, sebetulnya seperti itu. Oke, berarti ini kembali lagi kepada kesadaran masing-masing ya Pak ya. Oke, kalau untuk imbauan atau yang selama ini sudah dilakukan Dinas Kesehatan terkait masker ini bagaimana Pak? Iya, tadi saya bilang ya, pertama panic buying itu karena ketidakmengertian konsepnya tadi ya. Oke. Nah, artinya masker itu juga sebetulnya tidak akan dibutuhkan kalau tidak adanya pandemi seperti ini ya. Itu sifatnya hanya digunakan oleh petugas kesehatan dalam melayani pasien. Terhadap pasien apapun, ya, bukan hanya pasien corona gitu loh. Nah, oleh karena itu, di saat pandemi ini, memang masyarakat harus membutuhkan masker, terutama untuk beraktivitas keluar. Apalagi kalau kita mengalami sakit tadi ya. Oke. Seperti flu-like illness tadi, karena gejala-gejala COVID-19 hampir mirip dengan gejala flu ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Ini Pak, pertanyaan di segmen terakhir ini, tips menjaga kebersihan tangan itu seperti apa sebelum pada langkah mencuci tangan? Ini untuk kebersihan tangan nih, gimana caranya? Pertama kita harus sadari dulu di mana tempat-tempat yang tidak aman ya untuk disentuh. Contoh, kita menjaga tangan. Kalau kita mau memasuki suatu pintu, jangan memegang pintu langsung ya, tapi kita dengan menggunakan anggota tubuh yang lain. Oke, Gitu. seperti siku begitu ya Pak ya? Kedua, pada etika batuk, kita tidak menutup dengan tangan, tetapi pakai ini, karena ini kan resiko tersentuhnya enggak juga, ya seperti itu. Nah, kemudian kita juga tidak menyentuh benda langsung tadi ya, dengan menggunakan ini. Saya lupa satunya ini. Seperti contohnya kebiasaan manusia yang tanpa sadar mungkin mengupil, korek-korek telinga gitu ya Pak ya? Ya, itu seperti sebaiknya itu juga tidak usah dilakukan ya Pak? Sebelum mencuci tangan kan apa Sebelum yang harus mencuci dilakukan. tangan. Jadi ibarat kata kita tidak menyentuh langsung benda-benda yang kemungkinannya tadi tertular ya. Nah, Oke, tadi, seperti itu. Oke. Lalu Pak, ini etikanya memakai masker ini seperti apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Pertama kita cuci tangan dulu sampai bersih dengan sabun, karena kita menyentuh sia-sia kalau kita nyentuh maskernya sudah terkontaminasi oleh tangan kita yang kotor tadi. Yang kedua, perhatikan posisi masker ya, yang tadi harus menutupi seluruh bagian. Oke, sampai di bawah dagu kita ya betul, Pak ya? Seperti itu.
Oke, walaupun kalau melepasnya tidak boleh di maskernya ya Pak ya, tetapi dari tali masker Tali gitu ya. dan kita tutup daerah yang Bagian dalam bagian dilipat depannya jadi tadi. dua ya Pak ya. Seperti itu. Oke, Pak, ini kalau untuk obat kumur untuk melarutkan mungkin virus-virus atau bakteri yang ada di tenggorokan selain air putih itu bagaimana itu Pak? Ya tadi saya bilang kan ya, memang efektif ya untuk membunuh kuman dengan menggunakan antiseptik kumur tadi ya. Tapi terus terang saya sampaikan Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita. Di kelenjar ludah kita sebetulnya ada berjuta-juta bakteri, termasuk bakteri yang baik untuk memproteksi itu dari awal dulu. Memproteksi tubuh ya Pak ya. Yang kedua di saluran-saluran pencernaan makanan saluran ini ya atas ini itu juga mengandung bakteri-bakteri normal tadi yang sifatnya memproteksi. Nah dengan kita berkumur itu akan mematikan semuanya. Dan mengganggu juga stabilitas air liur kita sebagainya. Jadi kerugiannya adalah justru daya tahan kita semakin berkurang karena pasukan-pasukan yang untuk melawan yang bakteri atau virus yang jahat ini sudah dibunuh dengan obat kumur tadi. Oke. Nah, Lalu jadi tujuannya sebaiknya boleh kita mencukup dengan makanya zaman corona atau apa orang yang terinfeksi ini ya lebih sering banyak menggunakan air minum ya, banyak air. minum ya. Karena minum ini akan melarutkan yang tertempel di saluran-saluran atau saluran pencernaan kita. Oke, untuk airnya sendiri air mineral saja kah? Ya, atau betul. boleh juga air yang lain, air rasa begitu boleh? Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau kita kan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kan bisa menggunakan air yang mengandung air lemon dan sebagainya, itu tidak masalah. Tidak masalah ya. Yang cuman kerugiannya kalau kita pakai air antiseptik tadi, maka akan membunuh bakteri normal tadi. Oke. Ya, berarti kan akan malah mengurangi perlindungan tubuh terhadap serangan dari virus-virus jahat atau bakteri-bakteri jahat. Oke, Pak, ini terakhir imbauannya mungkin untuk masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini bisa dikasih tahu Pak. Jadi banyak sekali ya pencegahannya. Yang pertama jaga jarak, ya. Kemudian mencuci tangan tadi dengan sabun ya 20 sampai 30 detik. Yang ketiga gunakan masker. Nah, ketiga hal ini digunakan secara komprehensif. Jangan sepotong-potong. Tetapi langkah di samping tiga hal ini yang paling baik adalah stay in home, berdiam di rumah. Tidak ada kepentingan, nggak ada keperluan, nggak perlu keluar rumah. Karena begitu kita keluar rumah, apalagi kita tidak memakai kaidah yang 3 di depan tadi, maka resiko tertular akan terjadi. Dan berikutnya, kalau kita bepergian, tidak terlalu penting, janganlah bepergian ke daerah-daerah yang sudah zona terdampak ya, zona merah dan sebagainya. Itu yang paling penting. Dan di rumah, upayakan selalu berupaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti apa? Daya tahan tubuh ya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, mengandung buah dan sayur, istirahat yang cukup minimal 8 jam ya untuk tidurnya. Berolahraga karena meningkatkan metabolisme dan daya tahan, dan berjemur pada jam 10 pagi untuk mengubah provitamin D3 menjadi vitamin D3. Semua itu bisa dilakukan, insya Allah kita akan bisa memutus rantai penularan. Kalau rantai penularan corona ini diputus, berarti wabah ini akan cepat berlalu. Akan segera berakhir ya Pak ya. Oke. Amin. Terima kasih Pak sudah memberikan informasinya kepada kami di Ruang Sehat. Nah pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Terus saksikan Ruang Sehat setiap Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Tengah. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.